Assalamualaikum guys, ketemu lagi di Ulas Buku. Hari ini aku akan membahas buku yang masih aku baca lewat Gramedia Digital. Judulnya Ganjil Genap. Ini covernya kayak gini, warna oranye. Dan buku ini adalah buku pertama dari Almira Bastari yang aku baca. Jadi aku have no idea ini akan ada sambungannya enggak atau berkaitan enggak dengan novel yang lain, aku nggak tahu sama sekali. Dan ini secara random aja aku pilih di antara buku-buku yang lain. Mungkin dia juga punya beberapa buku dan aku belum riset sih gitu. Dan ini adalah bukunya, judulnya Ganjil Genap. Cerita Ganjil dan Genap ini mungkin diantara teman-teman yang tinggal di Jakarta tuh udah familiar banget lah ya dengan istilah ini. Istilah ini adalah berkaitan dengan jalanan traffic di Jakarta yang ada menuntut syarat untuk plat ganjil dan genap untuk saling bergantian gitu untuk memakai jalanan. Itu tuh salah satu premis yang diambil dari novel ini. Dan sebenarnya topik utamanya di sini adalah yang menarik adalah ada dua tokoh yang mana mereka ini udah saling memiliki hubungan khusus, udah pacaran selama 13 tahun lamanya, dan usia si perempuan ini udah menginjak hampir 30 tahun. Ternyata di ujung klimaksnya ketika dia berpikir bahwa mereka akan ada di hubungan yang lebih lanjut, dia malah diputusin sama cowoknya. Dan itu akhirnya membuat dia panik karena 13 tahun itu bukan waktu yang singkat, dan dia merasa telah membuang-buang waktu. Dia ngerasa apa yang sudah dia kerahkan selama ini tuh sia-sia, ditambah 13 tahun itu membuat mereka sudah ketergantungan satu sama lain, termasuk dengan konsep ganjil dan genap ini. Di antara salah satu tokohnya ini, entah yang cewek apa yang cowoknya aku lupa, memiliki plat ganjil yang salah satunya lagi genap. Jadi ketika jalanan ganjil, yang satunya menjemput yang lain, yang genap juga begitu. Jadi mereka punya rutinitas yang unik seperti itu. Karena mereka ini kebetulan tinggalnya di daerah Jakarta yang kantornya juga Jakartanya yang SCBD, daerah-daerah perkantoran gitu. Dan di sana menuntut untuk waktu-waktu ganjil genap ini. Sebagaimana orang-orang lain gitu, sebagaimana perempuan lain ketika menginjak 30 tahun dikirain ya dengan udah hubungan mereka yang selanggeng itu, dikirain udah pengen dilamar, udah siap-siap, udah deg-degan, dan ternyata malah endingnya diputusin. Itu kan sesuatu yang sebenarnya di luar harapan. Sebagaimana perempuan lain, tokoh di sini yang namanya Gala itu galau banget. Dia ngerasa kayak udah sia-sia banget, udah ngerasa kayak panik gitu. Ditambah ada ancaman buat dia di mana adiknya itu mau menikah gitu. Adiknya ini tipikal yang baru ketemu cowok love at first sight, ternyata udah yakin gitu cowok ini akan menikah gitu, adiknya akan menikah. Dan si Gala ini diminta desak-desakan gitu, diminta untuk cepet-cepet lah nikah sama Bara gitu. Bara itu mantannya yang itu. Terus diminta untuk dia duluan gitu supaya nggak dilangkahin. Nah si Gala ini karena Bara pacarnya ini udah kenal banget sama keluarga selama 13 tahun itu, terus dia pengen ngomong juga nggak enak kalau mereka udah putus. Akhirnya dia pusing. Dengan segala usaha dia kerahkan untuk bisa nggak diduluin adiknya gitu. Dia coba segala macam cara supaya bisa menemukan sosok baru pengganti si Bara. At least dia nggak dilangkahin, karena kalau udah dilangkahin tuh kayaknya udah pusing banget lah bawaannya. Nah, segala upaya yang dia lakukan di sini tuh unik-unik banget gitu. Mulai dari dia dicomblangin, terus dia ketemu secara random sama orang di luar sana, dia ikutan, dia yang tadinya nggak pernah naik angkutan umum atau misalnya transportasi umum, dia coba biar ketemu orang-orang. Dia kenalan sama cowok di bioskop, dia coba mainan Tinder sampai speed dating, terus ketemu orang yang aneh-aneh. Aku sih merasa kayaknya agak lucu juga ya, dimana si Gala ini menemukan, gampang banget radarnya menemukan cowok ganteng gitu, sampai akhirnya menemukan bahwa yang ganteng itu
agak-agak freak gitu ya, dan segalanya tuh aneh gitu. Dan si Gala ini tuh merasa nggak bisa handle buat hal-hal itu, ditambah dia tuh kayak baru banget nih ngadepin yang aneh-aneh kayak gini. Nah, yang lucunya itu sampai ketemu sama cowok yang dia kenalan di bioskop yang namanya Aiman. Ini sekilas si Aiman ini tuh menarik banget karena dia gampang apa ya, tektokannya tuh kayak klik banget sama Gala. Meskipun usianya mereka terpaut jauh, tapi mereka tuh kayak lucu aja gitu. Kita tuh ngerasa seneng banget dengan hubungan mereka. Dan aku penasaran akan akhirnya ini mereka sebenarnya akan semulus itukah? Apakah dia bakalan, si Aiman ini akan menggantikan Bara kah atau gimana? Ataukah Bara nanti akan kembali lagi? Nanti kalian baca aja di buku ini. Anyway, meskipun ini adalah novel yang dewasa gitu, bisa relate sih dengan usia-usia yang 20-an ke atas gitu. Ini ceritanya sebenarnya adalah metropop yang ringan, yang seru banget, dan aku ngerasa hal yang menarik di sini adalah kan dari tadi aku ceritain kalau ini cerita tentang orang yang baru putus setelah 13 tahun pacaran. Ternyata cara membawakannya di sini malah lucu banget karena aku ngerasa bahkan dalam keadaan ceweknya nangis aja aku ngakak gitu. Ngakaknya tuh bener-bener karena si Gala ini tipikal yang bubbly personality banget. Jadi apapun yang dia pikirkan, yang dikeluarkan itu randomnya aneh gitu, aneh, dan itu bikin aku ngakak. Kayak misalnya ada adegan dia akhirnya dibawain dukun sama bapaknya, itu dia malah mikir kalau jodoh dia tuh Afgan atau Tulus. Itu kayak, ih kok kepikiran ya adegan freak ini, selucu ini, sampai aku ngerasa kayak ini Gala ini sebenarnya galau apa enggak sih, kok dia bisa lucu malah nggak kelihatan galau, malah stabil gitu. Itu yang aku bayangin dan aku menikmati banget waktu bacanya. Terus juga ketika ada adegan dimana Gala terancam dilangkahi oleh Gisha, adiknya, itu juga mungkin relate buat orang-orang yang memiliki kasus serupa dan gimana dia bisa overcome dengan hal-hal tersebut. Itu yang menurut aku menarik. Terus di sini juga karakter Gala meskipun dia bubbly personality, tapi dia tuh sebenarnya selalu ambisius, ditambah dia itu rasional. Mungkin karena dia punya teman-teman yang logis, yang rasional, yang berpikir secara logika. Itu menurut aku jadi poin plusnya dia, supaya harus ada di dalam jalur untuk berpikir rasional. Jadi apapun yang dia lakukan itu jangan semata-mata baper, tapi dipikir juga ABCD-nya. Anyway, ini uncommon banget kalau aku sebenarnya nggak terlalu suka sama karakter Aiman. Mungkin karena diceritain di endingnya ini. Di ending ini tuh sebenarnya Aiman itu diceritain lah sisi dia, bobroknya dia, dan mungkin menurut aku nggak relate, dan aku malah setuju dengan sifatnya atau sikapnya si Gala, bagaimana dia akhirnya memutuskan melakukan sesuatu kepada Aiman. Itu menurut aku keren banget karena tipikal sifat atau sikapnya Gala ini bagus buat ngasih influence kepada pembaca buku ini, bahwasanya kita tuh harus memiliki sikap nih sebagai perempuan supaya tidak berlarut-larut terhadap hubungan yang seperti yang dia punya dengan Aiman. Itu yang aku suka di sini. Aku nggak tahu hubungan mereka kayaknya ada lagi di buku yang lain gitu. Cuman di sini aku suka dengan sikap Gala, dan aku suka penggambaran, atau misalnya kata Detira, ini kamu harusnya melakukan ini, dan kata temennya yang Sydney itu katanya kamu tuh harusnya begini. Terus pokoknya mereka itu ngasih nggak cuman membiarkan si Gala, tapi juga ngasih konsekuensi kalau misalnya mau ngambil keputusan ini maka akan bagaimana. Sebenarnya di adegan ini aku tuh selain suka sama dengan poin-poin romansnya, bahkan kayak suggestion dari teman-temannya Gala tentang bagaimana menghadapi laki-laki, itu aku juga suka dengan endingnya, karena endingnya ini realistis banget. Kayak ada pesan kalau nggak ada hal-hal yang dijanjikan happy endingnya bagaimana, tapi di sini dibuat kalau misalnya Gala itu settle.
Bahkan ketika dia menghadapi hal-hal yang dulunya dia harapkan, ternyata dia bisa memutuskan dengan secara rasional. Di situ tuh aku suka banget endingnya gitu, karena jadi kayak ngasih cerminan bahwasanya hidup itu nggak selamanya mulus, nggak selamanya sesuai yang kita harapkan. Bahkan kalau misalnya kita berjalan tidak sesuai yang kita harapkan, juga kita tetap bisa hidup. Itu sih yang bisa aku petik dari novel ini. Sekian dari aku guys, ini bukunya aku beli atau subscribe dari Gramedia Digital. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli buku ini, ada kok kayaknya di toko buku terdekat. Kemarin juga aku sering ke toko buku dan aku menemukan buku ini, Mejeng di Rak. Tapi kalau kalian suka kayak aku baca digitalnya, bisa ke Gramedia Digital dengan cara subscribe atau langganan lewat aplikasi ini. Nanti kalian bisa membaca buku ini dengan cara mendownloadnya. Dan pastikan buku yang kalian baca itu bukan buku bajakan ya, sebagaimana yang sering aku ingatkan di video-video yang lain gitu. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.